Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atta Akila Nama saya Ray Razirul Lubis. dari 10 MIPA 4. Untuk hari ini, kami akan membahas tentang Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Masa kejayaan kerajaan Singasari berlangsung selama pemerintahan Raja Kertanegara yang berkuasa antara 1272 sampai dengan 1292 Masehi. Mengenai kehidupan perekonomian Singasari tidak begitu jelas diketahui. Tetapi, mengingat kerajaan tersebut terletak di tepi Sungai Brantas, kemungkinan masalah ekonomi tidak jauh berbeda dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Itu secara langsung maupun secara tidak langsung, rakyat ikut serta dalam dunia pelayaran. Keadaan ini juga didukung oleh hasil-hasil bumi. Kehidupan ekonominya juga didominasi dengan pertanian, perdagangan, dan pengrajinan. Pada masa itu, perdagangan antar pulau, antar wilayah, bahkan dengan negara lain sudah terselenggara dengan baik. Dalam perjalanan kerajaan, terjadi pergantian nama dari Tumapel menjadi Singasari. Pergantian nama ini terjadi pada masa Raja kedua. Berikut Raja Kerajaan Singasari, termasuk yang paling terkenal di antaranya adalah yang pertama adalah King Arok, yaitu pendiri sekaligus raja pertama dari Kerajaan Singasari. Dalam kitab Papayon disebutkan bahwa dia adalah anak Dewa Brahma yang lahir dari seorang wanita di desa Pangkur. Ken Arok hanya bertata selama 5 tahun dari tahun 1222 hingga 1227. Ia dibunuh oleh seorang budak atas perintah Anusapati. Anusapati sendiri merupakan anak tunggul dari Ametung yang dikandung oleh Ken Dedes. Yang kedua ada Raja Anusapati. Sepeninggalan Ken Arok, kerajaan diambil alih oleh ia. Dia memerintah sekitar 21 tahun lamanya, dari tahun 1227 hingga 1248. Namun tidak banyak diketahui apa yang terjadi selama masa pemerintahannya. Pada tahun 1248, Anusapati meninggal di tangan Toh Jaya yang tak lain adalah putra Ken Arok. Yang ketiga ada Raja Tohjaya. Setelah mengalahkan Anusapati, Tohjaya menjadi raja kerajaan Singasari. Namun raja ketiga ini hanya memerintah dalam waktu yang singkat, tidak melebihi dari 1 tahun. Tohjaya harus meninggal akibat balas dendam yang dilakukan oleh Ranggauni, putra Anusapati. Yang keempat ada Raja Wisnuwardana. Ranggauni kemudian menjadi raja keempat menggantikan posisi Tohjaya di Singasari. Ia bergelar sebagai Sri Jaya Wisnuwardana. Raja ini memerintah pada tahun 1248 hingga 1268. Yang kelima ada Kertanegara. Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai raja muda pada tahun 1248. Namun ia tetap memerintah sampai akhir Kertanegara tumbuh dewasa dan sanggup memegang kendali kerajaan. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268. Kerajaan Singasari kemudian resmi dipimpin oleh Kertanegara. Dalam kitab Nagaya Kertagama, Kertanegara adalah raja kerajaan Singasari yang paling terkenal dan menjadi raja yang luar biasa. Ia terkenal dalam bidang politik hingga agama. Kehidupan agama di kerajaan Singasari mulai tertata setelah pergantian nama ibu kota menjadi Singasari. Semenjak itu, Wisnuwardana mendirikan candi dan prasasti. Kemudian, pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, terjadilah sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha yang menjadi ajaran Siwa Buddha. Dari sinkretisme ini muncullah aliran Tantrayana. Raja Kertanegara sendiri juga merupakan penganut aliran ini. Kehidupan beragama masyarakat di sana saat itu banyak tercatat dalam kitab Nagaya Kertagama dan Paparaton. Dalam kitab tersebut, nama Kertanegara sendiri juga sering disebut sebagai Bahtara Siwa Buddha.
Berdasarkan catatan sejarah lain, Kertanegara dikisahkan telah menguasai ajaran Hindu dan Buddha secara sempurna. Bukti tentang keberadaan kerajaan Singasari dibuktikan melalui kitab sastra peninggalan zaman Majapahit yang berjudul Nagara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca. Selain itu, ada pula kitab Parayanton yang menceritakan tentang kehidupan Ken Arok yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno Sanskerta. Selain itu, dari naskah-naskah kuno, keberadaan kerajaan ini dibuktikan melalui sejumlah candi yang ada di Jawa Timur, tepatnya di sekitar Malang. Yang pertama ada Candi Singasari. Candi ini dijadikan tempat peristirahatan oleh Raja Kertanegara. Yang kedua ada Candi Jago yang dibangun sebagai penghormatan terhadap sang ayah dari Raja Kertanegara, yaitu Wisnu Wardana. Yang ketiga ada Candi Kidal. Candi ini menjadi penghormatan terhadap jasa besar Anusapati. Yang keempat ada Candi Jawi yang merupakan tempat pendarmaan Raja Kertanegara. Candi ini mulanya didirikan sebagai tempat peribadatan yang dibangun atas perintah Kertanegara. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.